Kita masuk ke bagian ketiga dari segmen ketiga ini, masalah pembangunan, dan saya ingin menggali lagi beberapa pertanyaan sebelumnya yang menurut saya kira pemirsa atau rakyat ini belum jelas apa jawabannya. Pertama, saya ingin memastikan secara terstruktur dan jelas bagaimana kedua calon ini mengurangi ketergantungan fiskal Manggarai. Itu penting. Tolong itu dikemukakan lagi, ya, ketergantungan fiskal dalam APBD. Itu pertama. Kemudian yang kedua, supaya mudah rakyat mendengar dan menuntut janjinya nanti. Apa sih sebenarnya konsep ataupun program ekonomi kerakyatan yang mau digolkan dan menjadi andalan supaya kedua keraeng ini setelah menjadi bupati tidak terlupakan oleh rakyat Manggarai bahwa mereka ini telah mencerdaskan dan membawa kesejahteraan dengan program unggulannya di bidang kesejahteraan rakyat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada persoalan dalam pembangunan kita, masalah perencanaan pembangunan. Adanya undang-undang desa juga menciptakan sistem perencanaan pembangunan sendiri. Bapak berdua sebagai calon itu perlu mengantisipasi bagaimana sistem perencanaan pembangunan desa menjadi bagian yang satu kesatuan, walaupun berbeda, ya, antara perencanaan pembangunan kabupaten, ya, jadi mengintegrasikan perencanaan pembangunan desa dan pembangunan kabupaten, karena undang-undang desa juga mengatur perencanaan sendiri tentang desa. Dan yang keempat adalah bagaimana badan usaha milik daerah, ya, bisa menjadi penggerak dan pendorong kegiatan ekonomi. Dan lagi-lagi undang-undang desa juga mengamanatkan bahwa desa juga bisa membentuk badan usaha milik desa. Nah, ini saya khawatir nanti kalau Bapak tidak sampai ke sana berpikirnya, maka desa dilupakan. Padahal sekarang negara, pemerintah pusat sangat memprioritaskan pembangunan desa. 4 pertanyaan itu yang mohon saya jawab lebih jelas lagi, Pak. Silakan. Dan untuk itu saya persilakan pertama kepada pasangan nomor urut 1. Silakan. Terkait dengan upaya mengurangi kemampuan fiskal, yang pertama tentu kita melakukan ekstensifikasi dan diversifikasi pada sumber-sumber pendapatan. Antara lain saya sebutkan tadi, memaksimalkan potensi Ulumbu sebagai sumber daya yang bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Manggarai. Yang kedua, PT Manggarai Multinvestasi sebagai perusahaan daerah akan dimaksimalkan fungsinya untuk bisa memberikan kontribusi kepada PAD. Antara lain, saya akan mendorong PT Manggarai Multinvestasi untuk masuk ke dalam perdagangan komoditas dan seluruh jajarannya. Yang ketiga, saya akan melakukan audit terhadap semua sumber-sumber pendapatan di setiap SKPD untuk memastikan bahwa tata kelola berkaitan dengan penerimaan itu betul-betul memberikan kontribusi terhadap PAD. Itu yang berkaitan dengan kemampuan fiskal. Lalu yang kedua, bagaimana dengan mensinkronkan antara pembangunan dan perencanaan tingkat desa dan di tingkat kabupaten. Saya dan Pak Victor sudah merencanakan bahwa 1 bulan 1 kali, setiap hari Jumat Sabtu, saya akan berkantor di desa dan kelurahan. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah semua program-program dari pusat, provinsi, dan kabupaten efektif di desa atau tidak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa apakah desa, seluruh komponen desa sudah siap untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan kewenangan berikan undang-undang. Kalau belum siap, saya harus masuk di situ untuk memberikan dan meningkatkan kapasitas mereka bersama semua elemen-elemen yang lain. Untuk memastikan bahwa apakah semua bantuan-bantuan pemerintah dari pusat, provinsi, kabupaten itu sudah merapat atau belum.
itu hanya bisa dilakukan kalau seandainya bupati dan wakilnya hadir di desa dan kelurahan untuk memastikan itu semua. Dan itu saya akan lakukan Pak Victor. 1 bulan 1 kali Jumat Sabtu saya berkantor di desa dan kelurahan. Tambahan Pak Victor. Baik, terima kasih. Yang berkaitan bagaimana peran badan usaha milik daerah untuk membangun desa. Yang pertama sekali kita bisa melihat apa yang dia mau laksanakan di desa. Kalau dia melakukan pembelian komoditas, berarti kita menciptakan mata rantai yang pendek dalam rangka efisiensi dan efektivitas daripada tata niaga komunitas rakyat di Kabupaten Manggarai. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana peran badan usaha milik daerah itu dalam membangun desa. Salah satunya badan usaha milik daerah itu merupakan fungsi sosial dalam rangka membangun desa di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai. Itu salah satu fungsi daripada badan usaha milik daerah di Kabupaten Manggarai. Tangan untuk pasangan nomor urut 1, selanjutnya pasangan nomor urut 2, silakan. Mulai dari sekarang. Baik, terima kasih banyak. Memastikan secara terstruktur dan jelas untuk mengurangi ketergantungan fiskal. Pertama, ekonomi Manggarai harus digerakkan supaya orang punya kemampuan membayar, ability to pay. Sepanjang ekonominya tidak bergerak, mau berapapun target PAD tidak akan terbayar. Pertama, yang kedua, perluasan basis pajak. Kami tidak akan meningkatkan tarif pajak dan retribusi dulu dalam beberapa tahun ke depan. Kita dengan tarif pajak dan retribusi yang tetap, tapi basisnya itu diperluas. Artinya yang belum membayar pajak selama ini itu dicari dan didaftar sedapat mungkin supaya membayar. Yang ketiga, untuk mengurangi ketergantungan fiskal, BUMD, Manggarai Multi Investasi. Rencana kita ke depan BUMD Manggarai Multi Investasi ini tidak lagi jualan pipa, jualan semen, jualan apa yang ecek-ecek itu. itu nanti dipakai akan mendirikan sebuah perusahaan leasing alat-alat berat supaya dia dapat penghasilan. Alat-alat berat Bapak Ibu sekalian itu menjadi kendala bagi kontraktor-kontraktor lokal yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan alat-alat berat. Jadi itu akan ada kerjasama dalam rangka menumbuhkan gairah dari sebagian masyarakat Manggarai ini untuk menjadi kontraktor, dan itu berarti lapangan kerja. Kemudian yang kedua, yang kita inginkan ke depan Manggarai Multi Investasi itu mendirikan pabrik. Jadi tidak lagi pergi dagang kopi, dagang vanili, dagang apa di kampung. Dia bikin sudah pabrik di Ruteng, bikin pabrik. Bikin pabrik itu akan membuat harga menjadi lebih baik. Bukan dengan menambah lagi rantai pemasarannya, bikin pos di kampung-kampung, bukan. Itu akan membuat harga makin turun. Karena setiap rantai harus mendapat manfaat. Harga akan makin turun. Jadi jangan ditambah rantainya, rantai pemasarannya jangan ditambah. Bikin pabrik di ujung supaya harga menjadi lebih baik. Yang berikut, program kerakyatan, ekonomi kerakyatan yang paling akan menjadi unggulan saya kira bagi kami dua. Pertama, mengembalikan lagi Manggarai menjadi lumbung pangan, lumbung tanaman perkebunan. Kemudian kita harus melihat ke barat, kita menoleh ke barat, ke Labuan Bajo yang menjadi pintu masuk, pintu gerbang NTT dari barat. Itu berarti kita akan mengintensifkan, memperluas pasar bagi hortikultura kita. Yang terakhir mengenai pembiayaan, program ekonomi kerakyatan kita adalah menggalakkan lagi dan memperluas koperasi. Karena itu kami tidak akan malu-malu untuk mereplikasi dan menambah dana bagi program anggur merah. Yang terakhir, bagaimana BUMD bisa menjadi pendorong, yang saya sudah sampaikan tadi, BUMD akan menjadi